Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitaan terkait dengan kejadian di Jawa Barat terkait pelecehan yang terjadi di lembaga pendidikan Islam yang dilakukan oleh Heri Wiriawan tentu memprihatinkan kita semua. Setelah rentetan-rentetan terakhir dari oknum-oknum yang mengatasnamakan tokoh-tokoh Islam atau mubaligh Islam yang bertindak agitatif terhadap negara kita dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pemirsa sekalian, ada yang aneh pada kejadian Heri Wiriawan ini. Yang pertama adalah Heri Wiriawan ini mendapatkan izin menyelenggarakan Islamic boarding yang kemudian diizinkan atas nama pondok pesantren yang lolos di Kementerian Agama setempat. Yang kedua, Heri Wiriawan ini mentahbiskan diri, memproklamirkan diri sebagai penyelenggara rumah tahfidz yang akhirnya ini menjadi sebuah daya tarik bagi masyarakat yang awam untuk memondokkan anak-anaknya di sana yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Ada beberapa catatan. Pertama, yang ketiga adalah framing media yang saya pikir terlalu fatal memberitakan Islamic boarding dan rumah tahfidz ini sebagai sebuah pondok pesantren, sekaligus mengoreksi kesalahan Kementerian Agama setempat yang bisa mengizinkan apa yang dilakukan oleh Heri Wiriawan ini sebagai sebuah pesantren. Padahal kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2019 tentang pondok pesantren dan Perpres Nomor 18 Tahun 2021 tentang apa itu pesantren, saya kira apa yang dilakukan oleh Heri Wiriawan ini sama sekali tidak masuk ke dalam kategori pesantren, yang apabila dalam kategori pesantren dalam kacamata Zamasari Dhofir itu ada beberapa. Yang pertama adalah kiai. Yang kiai ini menunggu santrinya 24 jam. Yang kiai ini memiliki kapasitas mumpuni tentang keilmuan agama. Yang ini tidak ditemukan pada Heri Wiriawan yang hanya lulus program atau lulus kursus agama, yang kemudian dengan leluasannya, dengan sertifikat itu dia mendirikan pondok pesantren secara legal formal atau rumah tahfidz atau Islamic boarding. Nah, sama sekali tidak mumpuni dan tidak memasuki karakteristik kiai dalam Undang-Undang Nomor 81 2019 atau dalam perspektif Zamasari Dhofir sebagai selama ini menjadikan buku induk tentang penetapan apa itu pesantren. Yang kedua adanya santri yang mukim di situ, yang ketiga adalah masjid, yang keempat adalah asrama, yang kelima adalah penjaringan kitab kuning yang saya yakin tidak ada di tempatnya Heri Wiriawan ini. Pemirsa sekalian, mari kita simak satu-satu. Keanehan yang pertama, rumah tahfidz, menjamurnya rumah tahfidz dan Islamic boarding. Ini sekali lagi statement saya adalah tidak sesuai dengan karakteristik atau prasyarat pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 81 tahun 2019. Ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk melakukan penertiban dan penegasan, apalagi dengan terbitnya Perpres nomor 18 tahun 2021 ini. Dari mana dia mendapatkan uang? Bolehlah dia mengiming-imingi gratis, tapi bagaimana operasional pesantren atau Islamic boarding ini atau rumah tahfidz ini bisa membiayai, apalagi terlihat sangat mewah yang jauh dari keumuman pesantren selama ini? Dari mana dia mendapatkan uang? Ini harus diteliti oleh pemerintah. Selain perizinan, teguran keras kepada Kementerian Agama di daerah-daerah untuk tidak semudah itu memberikan izin kepada majelis-majelis Quran, majelis apapun itu yang mengatasnamakan agama, yang dia mengatasnamakan pesantren. Kalau tidak cukup syarat, ya jangan begitu loh. Bahkan kegiatan keagamaan ini saya kira memang sudah saatnya untuk diteliti. Kita lihat di Timur Tengah sana. Apa yang terjadi hari ini? Kita tahu siapa pelaku di balik itu, ya, negara blok barat dan blok timur. Tapi kita yang menjadi korban, dunia Islam menjadi korban, dan jangan sampai Indonesia ini menjadi korban begitu loh. Kejadian-kejadian ini semakin membuka mata kita. Yang kedua, Heri Wiriawan ini pegiat ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Tetapi ada yang aneh ketika murid-muridnya itu sampai belasan orang melakukan terjadi pelecehan seksual, pemerkosaan atau apapun itu. Tetapi ketika dilihat dari
berita yang beredar bahwasanya anak-anak santri juga bebas ke warung-warung sebelah keluar begitu. Kalau memang anak-anak ini menderita pemerkosaan, kekerasan begitu ya, mereka pasti akan laporlah ke RT, ke tetangga, ke warung tempat dia belanja itu. Tapi selama ini tidak, selama puluhan bertahun-tahun begitu tidak ada laporan. Artinya apa? Artinya saya yakin ada ajaran yang tidak beres di dalam ini. Mungkin semacam nikah mut'ah. Kalau dia memang aliansi nasional anti Syiah dan anak-anak ini secara dalam tanda kutip diam-diam saja ketika mendapatkan perlakuan itu, pasti ada ajaran yang tidak beres di sana. Oke lah, katakanlah diiming-imingi dan sebagainya. Tapi tidak mungkin anak-anak ini bisa tercuci otaknya menerima begitu saja diperlakukan diruda paksa begitu, tanpa ada ajaran yang masuk ke dalam pikiran mereka, yang mereka akhirnya diam-diam saja hingga melahirkan beberapa bayi di sana. Ini keprihatinan dan ini patut dievaluasi semua rumah tahfidz dan Islamic boarding, yang apalagi yang nekat mengatasnamakan pondok pesantren. Ini tugas pemerintah dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Maka perlu dilakukan evaluasi, registrasi, evaluasi. Siapapun, saya kira untuk pesantren atau boarding atau ma'had yang menerima dana dari luar negeri pun ini patut dievaluasi, karena kita masih hidup di negara hukum. Kita hidup di mana negara kita ini wajib al-amanu qoblal iman, bahwasanya agama manapun itu tunduk di bawah negara. Dan negara tidak boleh kalah menghadapi penganiayaan, penzaliman terhadap masyarakat luas, apalagi ini melibatkan anak-anak didik, dan ini mencoreng citra pendidikan Islam. Dan yang di framing yang sangat saya sesalkan adalah media-media mainstream dimanapun beberapa saya perhatikan ini mengatasnamakan Islamic boarding ini atau rumah tahfidz ini sebagai pesantren. Ini mencoreng sekali dan ini tindakan yang saya kira secara jurnalistik ini ngawur. Dan ini saya kira komite penyiaran juga patut memberikan sanksi kepada media-media ngawur ini tadi. Dan saya juga belum mendengar di mana komite perlindungan anak. Di mana ini hanya Kementerian Agama saya kira yang baru mulai turun ini. Dan saya kira bukan hanya cukup dipidana, tapi ini sebagai sebuah refleksi dari menjamurnya rumah tahfidz sedemikian mudahnya dan menjamurnya Islamic boarding yang ada. Jangan-jangan di sana memang terdapat pelecehan yang serupa yang terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan juga di pesantren. Maka tetap pesantren ini harus tetap diatur. Apa yang menjadi menjadi amanat undang-undang 81 tahun 2019 dan Perpres 18 tahun 2021 ini harus ditindaklanjuti oleh gubernur, ditindaklanjuti oleh bupati menjadi sebuah perda. Gitu. Jadi jangan hanya kalian ini mengharapkan nilai positif dari pesantren, tapi ketika pesantren mengalami stigma yang tidak baik, kalian cuci tangan dan angkat tangan. Masalah Heri Wirawan dipidana jelas, tindakannya sudah sangat mencoreng pendidikan Islam. Tapi ini tidak menutup kemungkinan terjadi di belahan Indonesia lainnya. Nah, ini sebelum nanti masa depan anak-anak kita ini bisa terancam dengan yang begini. Padahal selama ini pendidikan agama Islam itu sebagai benteng terakhir moral. Kalau ini saja sudah tercoreng dan apalagi nanti ada unsur seperti ini sengaja, ini saya kira ini sebuah permasalahan sangat serius bagi dunia pendidikan kita. Kita lihat hari ini banyak, dan ini kelihatannya secara ideologis juga bermasalah Heri Wirawan ini. Dan saya lihat banyak tokoh-tokoh yang seideologis dengan Heri Wirawan yang hari ini cuci tangan, hukum dia, bahkan apabila dikebiri, dibunuh hukum mati. Saya kira ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal secara ideologis saya kira mereka ini satu sekali tiga uang 11-12. Ini saja mungkin dari saya harap ini bisa menjadi sebuah tanbih, sebagai sebuah ibroh, sebagai sebuah peringatan bagi kita semua untuk memperbaiki dunia pendidikan di negara kita. Tegakkan hukum dan lakukan evaluasi secara menyeluruh. Dan saya kira semuanya akan bisa menerima apabila dilakukan secara terbuka dan untuk keselamatan generasi muda bangsa kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.